Ketegangan geopolitik terjadi atas Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang berambisi mengakuisisi Greenland dengan tujuan keamanan nasional dan penilaian lokasi Greenland yang strategis. Sejumlah negara Eropa menentang keras niat Amerika Serikat. Lalu seperti apa sebenarnya bersih tegang atau ketegangan yang terjadi antara negara-negara ini? Dan kita akan langsung bergabung bersama pakar hubungan internasional Ibu Susi Sudarman. Selamat sore Ibu Susi. Selamat sore Yohana. Ya Ibu Susi, ini AS kan berdalih karena wilayah Greenland ini tidak ingin diambil alih oleh China dan Rusia. Apakah memang Greenland ini bisa dimiliki AS ketika AS mengklaim atau tetap ngotot begitu harus memiliki Greenland? Alasannya ada dua ya. Yang pertama memang Donald Trump adalah hasil dari pemilu yang di Amerika Serikat yang menginginkan perubahan dari kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Kebijakan itu sekarang menempuh jalur seperti menahan agar tiga negara besar itu tidak saling berperang, yaitu Rusia, China, Amerika Serikat. Caranya adalah dia menentukan ada tiga kategori negara. Yang pertama adalah Amerika Serikat, yang kedua adalah China dan Rusia yang tidak demokratik, tetapi mempunyai sphere of influence atau wilayah-wilayah yang mempengaruhinya. Uh, yang ketiga adalah negara-negara seperti Eropa, Asia, dan sebagainya. Jadi sebetulnya ini adalah semacam jawaban dari kategori-kategori yang dilakukan oleh Donald Trump agar negara-negara lain yang dimasukkan dalam kategori ketiga itu tidak dimanipulasi. Sudah lama pertengkaran antara European Union dengan Amerika Serikat, tetapi sekarang memuncak karena sebetulnya pembentuk kebijakan luar negeri Amerika Serikat adalah kelompok bisnis. Jadi kelompok bisnis itu menginginkan Greenland sebagai taruhan untuk dulu mereka menyumbang kepada kampanye Donald Trump. Jadi mereka minta imbalan. Imbalan itu berupa Greenland yang ideal untuk membentuk apa yang disebut freedom state, oke? Okay? Dengan semua perangkat teknologi yang paling mutakhir. Karena mereka adalah tenaga-tenaga yang mahir tentang teknologi seperti Peter Thiel, ya, Jeff Bezos, Bill Gates dan Sam Walton itu benar-benar membayangkan Greenland akan dirubah menjadi satu negara yang berdasarkan AI, berdasarkan teknologi. Karena dingin, jadi dia tidak membutuhkan energi yang terlalu banyak seperti kalau data center itu dibangun di Amerika Serikat. Jadi ini adalah semua kepentingan bisnis. Kalau kita lihat Venezuela juga tidak lain adalah gerakan dari Bisnis. kelompok bisnis Tapi yang mungkin ingin itu akan terjadi, Ibu. mendapatkan Mungkin itu akan kenapa? terjadi ketika AS benar-benar Uh, ingin Kalau memiliki misalnya Donald Greenland. Trump ngotot, itu tergantung dari Kongres lagi. Katanya ada seorang anggota Kongres yang mengusulkan bahwa Greenland akan diambil. Hal ini sudah sejak Presiden Truman, dia ingin membeli Greenland, tapi tidak diizinkan oleh Denmark. Dan sebetulnya dulunya masih aman-aman saja karena Denmark netral dalam Perang Dunia Kedua, netral dalam Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua dia memihak, dan Amerika dengan rela meninggalkan Greenland setelah mereka bersekutu. Nah, sekarang kondisinya berbeda. Kondisinya ada kurang produktifnya industri Amerika dan ekonomi Amerika sedang mengalami sedikit mara bahaya. Jadi mereka menggantungkan diri pada ahli-ahli teknologi yang punya korporasi dan ingin membangun Greenland Ya, sebagai oke. negara baru, negara yang Jadi intinya didasarkan sekarang atas karena kemampuan Amerika teknologi. terdesak, ya karena Amerika terdesak menginginkan Greenland kembali. Tapi kan ini masih berada di Denmark dan Denmark sangat menentang itu, apalagi ketika didukung oleh Uni Eropa yang juga menyatakan akan mendukung Greenland. Nah, ini Amerika bisa apa? Ternyata terus beragitasi, karena memang dia berhutang kepada pendonor kampanyenya yang meminta ini sebagai imbalan. Setelah mereka membantu Donald Trump untuk menang sebagai presiden, dia minta kalau bisa Greenland itu menjadi wilayah yang akan mereka eksploitasi dan lakukan perubahan-perubahan yang mereka kehendaki. Begitu. Artinya, tapi belum
jelas ini Ibu, sejauh mana ini kekuatan Uni Eropa ini bisa kemudian menghentikan keinginan Donald Trump untuk menguasai Greenland? Nah, ini another question ini. Maksudnya kalau kita lihat upaya Eropa dengan Amerika Serikat di Libya misalnya, mereka tidak mampu untuk bersaing dengan sorti-sorti pemboman yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Sehingga kalau misalnya eyeball to eyeball antara European Union dengan Amerika Serikat, tentunya ada kelemahan karena European Union jarang sekali melakukan peperangan yang dahsyat seperti Amerika Serikat menghancurkan negara-negara tertentu. Jadi mungkin karena kalau tidak dihadapi European Union mati demoralize ya karena dia menghadapi tantangan yang lebih kuat yaitu tentang Ukraine dan Russia. Apakah Rusia akan dibiarkan untuk menyerbu European Union atau apa? Jadi ini adalah semacam gertakan bahwa mereka saling berhadapan dan menyatakan mampu untuk menghadapi AS. Tapi saya agak meragukan apakah kemampuan itu benar-benar terwujud. Tetapi yang menguntungkan bagi mereka ini adalah satu agresi yang sebetulnya bersifat profit ya, hanya untuk profit. Mungkin kalangan komunitas dunia bisa melihat bahwa Amerika Serikat sudah terlanjur melewati batas tentang satu negara dan acceptability-nya dia sebagai sebuah negara yang mendamaikan dunia. Sekarang kan ini public opinion-nya itu sedang dites oleh mereka apakah bisa menanggulangi Amerika Serikat melalui public opinion, apa sebetulnya harus berhadapan dengan senjata-senjata yang luar biasa canggih dari Amerika Serikat itu sendiri. Apa sih ya Ibu yang bisa memungkinkan Donald Trump untuk urung begitu untuk menguasai Greenland, mengingat bahwa tadi yang Anda sampaikan bahwa Amerika menyadari bahwa ia pada posisi sudah terlanjur dan juga mendapatkan efek bahwa dunia sekarang sudah menyoroti atas kenekatan yang dilakukan oleh Amerika sekarang yang justru sebenarnya akan bisa menjadi bumerang bagi Amerika itu sendiri. Nah, apa kemungkinan yang bisa membuat Amerika ini akan berubah dan juga menghentikan kenekatannya atau aksi-aksinya ingin menguasai negara-negara ini? Nah, dalam Court of Public Opinion, misalnya ini kan dilancarkan upaya-upaya semacam propaganda dari Europe juga, agar rakyat Amerika paham bahwa apa yang terjadi itu sebetulnya buruk. Dan kebanyakan rakyat Amerika beropini tidak menyetujui serangan kepada Greenland. Tetapi kan masalahnya Partai Demokrat yang tidak menyetujui kebanyakan itu kurang suara. Jadi apakah Republikan bisa juga memihak kepada kelompok Demokrat untuk menyetop ini melalui War Powers Act? Dan War Powers Act itu kalau diveto oleh presidennya hanya bisa di-override oleh 2/3 suara Kongres. Apakah mereka mampu mengumpulkan suara 2/3 kalau diveto War Powers Act itu oleh Donald Trump nantinya? Baik, terima kasih Ibu Susi Sudarman, pakar hubungan internasional yang sudah mengulas ulasan terkait dengan Amerika Serikat dan Greenland ini di Metro hari ini. Selamat sore, Ibu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.